Nah guys, kenapa sih aku bisa bilang strategi YouTube itu sangat penting ya? Karena strategi YouTube itu, video kalian itu sangat bener-bener punya hal atau nilai apa yang terkandung dalam video kalian. Karena dari video YouTube itu ada suatu kata kunci, ada hal-hal yang penting dari thumbnailnya, dari isi videonya. Nah guys, karena di YouTube itu kalian harus menemukan kata kunci yang relevan, yang cocok, atau optimasi SEO. Jadi SEO itu adalah optimasi untuk Search Engine Optimization, itu untuk kata kunci dari YouTube-nya untuk bisa ditemukan dalam pencarian paling atas ya. Jadi setidaknya itu kayak di beranda YouTube itu biasanya kan kalian tulis cara menjadi YouTuber versi 2022. Nanti kan di situ ada tuh tampilan dari kata kuncinya. Dari situ bisa mengandung kata kunci dari judul, bisa mengandung kata kunci dari deskripsi, dari tagnya, dari thumbnailnya, segala macam. Itu pasti berpengaruh penting banget sama video kalian. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nani Channel. Hai guys, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kalian dimudahkan segala urusannya. Oke guys, kembali lagi di YouTube aku ya, Nani Channel. Nah, bagi kalian yang sudah mampir, jangan lupa aku butuh support dengan cara like, comment, subscribe. Nah, bagi kalian yang baru kunjung ke channel aku, jangan lupa channel ini bertema untuk seputar tutorial Android dan seputar bisnis online. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar YouTube, yaitu 6 strategi video kalian itu direkomendasiin di YouTube ya. Apa aja strateginya versi Nani Channel yang aku kumpas dengan semenarik mungkin. Dan aku akan bahas di video aku next. Nah, khusus untuk YouTuber itu yang pertama itu pasti yaitu kalian harus ketahui algoritma YouTube. Nah, namanya YouTube itu punya algoritmanya, analitiknya dari database dari suatu channel YouTube kalian itu. Kalau kalian bisa searching di YouTube Studio, di situ ada kayak analitik. Analitik itu data dari video kalian itu ditonton itu berapa, algoritmanya itu naik atau enggak, durasi tontonnya itu naik atau enggak, pencariannya naik atau tidak, klik tayangnya itu naik atau tidak. Dan penting banget algoritma YouTube itu. Dan yang pasti penting banget yaitu adalah durasi tonton rata-rata video kalian itu gimana. Itu yang disebutkan di analitik YouTube Studio, dinamakan algoritma YouTube. Jadi banyak banget ilmu-ilmunya yang aku pun juga masih butuh proses dan belajar ya guys. Jadi kalau kalian YouTuber pemula, algoritma YouTube itu penting banget. Jadi kalian bisa searching aja di YouTube Studio, nanti di situ kalian bisa lihat penontonnya, aktifnya itu jam berapa dari channel YouTube kalian, algoritma YouTube-nya itu mana video yang benar-benar ditonton orang banyak, mana durasi klik tayangnya itu yang diklik banyak orang, penelusurannya dari segala kata kuncinya itu banyak banget. Jadi yang pertamanya itu kalian harus ketahui algoritma YouTube itu penting banget. Kalian bisa cari atau kalian bisa lihat di playlist aku tentang algoritma YouTube. Itu penting banget tuh YouTuber pemula. Next kita ke poin selanjutnya. Nah, di poin kedua yaitu kalian harus optimasi SEO YouTube ya. Kalau kalian belum tahu itu Search Engine Optimization. Itu adalah penelusuran di YouTube berdasarkan SEO yang sudah di searching sedemikian rupa dan orang itu cari dengan tepat. Nah, di situ juga harus kalian cari di TubeBuddy atau enggak TagView. Jadi harus menemukan seperti kaca kunci juga. Dan di situ penelusuran situs web atau segala hal yang berbau sama judul juga, entah deskripsi segala macam. Yang penting SEO-nya itu harus benar-benar sesuai sama fashion yang orang lain klik. Itu penting banget untuk YouTuber pemula karena ilmunya itu banyak banget ya kalau untuk YouTuber ya. Jadi semua itu berproses, kalian pelan-pelan pelajari dari konten-konten atau YouTuber yang sudah besar ya. Jadi
kalian amati dia itu gimana agar video dia itu banyak ditonton dengan ribuan penonton ya. Aku pun masih berproses, masih belajar dengan mengetahui analitik atau SEO Search Engine Optimization-nya. Jadi benar-benar poin demi step-stepnya itu banyak banget untuk YouTuber. Tetap semangat, tetap kalian buat karya-karya yang kalian punya dengan real ya. Jadi jangan sampai kalian clickbait ya, atau kalian menggunakan karya hak orang lain. Karena dari karya orang lain itu kalian sudah istilahnya nggak bakalan dimonetisasi. Jadi sia-sia kalau kalian menggunakan atau re-upload video orang lain. Kalian ciptakan karya yang menarik versi kalian. Kalian bisa amati teori modifikasi ya guys. Naik ke poin selanjutnya. Nah, strategi YouTube yang poin ketiga itu kalian unggah video sesuai niche. Kalau kalian belum tahu niche itu adalah sesuai fashion, topik yang kalian bawakan. Jadi kalian itu jangan campur-campur apa sih topik dari channel YouTube kalian. Itu yang menentukan penonton itu akan mampir ke channel YouTube kalian. Nah, contohnya aku itu kan seputar tips Android dan seputar bisnis. Nah, tentu orang itu mau tahu dengan seputar bisnis yang aku punya, dengan tutorial Android yang aku sampaikan, dengan tips tutorial seputar YouTube pemula segala macam. Jadi kalian harus unggah video sesuai niche atau tema yang kalian lakukan. Karena kalau nggak sesuai tema itu orang itu akan bingung untuk bisa subscribe channel kalian. Ini konten apa sih gitu? Kenapa gonta-ganti topik? Nah, meskipun ada beberapa yang gonta-ganti topik, tetapi kalau dia konsisten, sungguh-sungguh nggak ada yang nggak mungkin ya guys. Dari videonya itu pasti bakal banyak penggemarnya, banyak viewernya, banyak penontonnya. Tetap kalian harus temakan dengan satu tema atau fashion yang kalian punya. Nah, di situ pasti banyak banget penontonnya. Nah, aku pun juga istilahnya dari beberapa topik yang aku bawakan, aku memang ada beberapa yang campuran, tetapi aku lebih mengutamakan niche yang aku bangun dengan dua topik tadi gitu. Jadi kalian usahain itu satu fashion aja. Contohnya seputar tutorial, kalian buat seputar tutorial aja. Nanti orang akan mampir dengan cara tips-tips tutorial yang kalian punya. Jadi orang itu nggak bingung mau nonton video kalian itu temanya apa. Jadi yang penting kalian unggah video sesuai niche atau fashion kalian. Jadi kemungkinan penonton itu akan betah untuk nonton video kalian dan update dengan video-video terbaru kalian. Next. Nah guys, poin keempat yaitu thumbnail yang menarik. Nah, bagi kalian untuk YouTuber pemula, kalau kalian belum tahu thumbnail, yaitu kalian bisa searching. Nanti aku akan kasih recordernya, kalian bisa lihat thumbnail. Kalau thumbnail itu adalah bentuk dari sampul video YouTube. Kalau kalian searching di YouTube, kalian tulis suatu hal, contohnya cara menjadi YouTuber. Nah, disitu kalian searching kan ya. Di situ kan ada konten kreator yang membuat suatu thumbnail. Thumbnail itu adalah sampul depan dari video orang lain. Nah, itu sangat penting banget kunci untuk YouTuber. Gimana cara buat thumbnail semenarik mungkin agar diklik, rasio kliknya itu besar. Jadi kemungkinan itu thumbnail juga ngedukung karena kalian sudah buat video semenarik mungkin, kalian desain dengan video kalian edit dengan sound effect segala macam. Tapi kalau thumbnailnya itu nggak sesuai sama isi video, orang itu nggak akan nonton dari video kalian. Kapok, karena kalian harus buat thumbnail sampul video YouTube itu sesuai sama isi video yang kalian bawakan ya guys. Jadi thumbnail itu sangat menentukan. Kalau misalnya kalian bisa lihat thumbnail dari artis-artis itu kan biasanya dia membuat suatu vlog itu dan dia itu memasukkan foto dia dengan lagi memasak, lagi suatu hal yang dia berbau dengan sound efeknya. Itu penting banget. Yang penting kalian harus bisa edit video semenarik mungkin di thumbnailnya. Tetap kalian jangan clickbait ya, kalian harus sesuai sampul videonya, sesuai sama isi video. Jadi biar orang itu nggak kapok saat menonton video kalian bahwa ini real loh konten kreator. Karena konten kreator itu harus buat video semenarik mungkin dengan isi dan sampul videonya yang sama. Jadi itu penting banget. Kalian bisa buat sampul video dengan
aplikasi Pixelab atau PixArt ya. Kalian bisa lihat aja di YouTube aku di seputar tips dan trik, kalian bisa lihat di situ untuk cara editnya ya guys. Jadi itu bener-bener sampul video YouTube itu penting banget, karena kalau misalnya sampul videonya menarik dengan isi videonya menarik, orang itu nggak bakalan bosan nonton video kalian ya guys. Next. Nah, poin kelima yaitu yang aku harus kasih tahu ke YouTuber pemula yang mungkin baru rencana mau buat konten, apa sih yang bingung gitu. Nah, di sini kalian bisa juga untuk strategi video kalian direkomendasiin, kalian bisa buat interaksi ke penonton. Nah, contohnya kalian buat interaksi ke penonton yaitu kalian tanyakan, contohnya kalian itu punya media sosial, kalian buat sosial media kalian itu mengarahkan ke pertanyaan. Nah guys, apa sih yang membuat kalian bingung cara menjadi YouTuber? Nah, nanti kan orang merespon dan di situ kalian harus ada interaksi. Nah, kalau kalian udah jadi YouTuber, kalian bisa buat postingan di YouTube di berandanya. Jadi postingan itu menentukan kalian, dan di situ ada kayak value nilainya, dia pilih yang mana dari kata kuncinya. Berarti kan interaksi agar orang itu bisa mampir ke channel kita dan dia mempunyai istilahnya saran-saran, itu namanya interaksi ke penonton. Nah, kalau misalnya kalian, contohnya aku kan YouTuber, kalau kalian yang punya pertanyaan seputar YouTube atau hal lain, kalian bisa mampir ke YouTube aku atau ke TikTok aku Nani Channel 28. Nah, khusus untuk TikTok aku Nani Channel 28, aku akan jawab pertanyaan kalian di YouTube dan aku akan share ke TikTok aku ya. Jadi semuanya itu terjawab ya guys. Itu penting banget, interaksi ke penonton. Next. Nah, poin terakhir, aku nggak akan pernah bilang ke kalian terus konsisten ya. Jadi di tips ini konsisten itu diperlukan untuk YouTuber. Nah, konsisten itu adalah suatu hal yang dilakukan terus menerus tanpa rasa bosan, tanpa rasa jenuh. Dan kalian itu harus bener-bener tekadnya itu harus bulat. Karena kalau misalnya jadi YouTuber itu bukan sekadar coba-coba, dia itu butuh proses, persyaratannya itu panjang banget. Jadi dibutuhkan konsisten, upload video. Jangan menyerah di saat video kalian itu sepi. Kalian ciptakan aja video yang menarik mungkin sesuai fashion kalian. Makanya aku bilang sesuai fashion. Jadi kalian itu nggak akan terbebani saat upload video. Konsisten diperlukan. Jangan kalian upload video sesuka kalian tanpa adanya istilahnya suatu hal. Jadi kalian harus pelajarin juga dari cara cari judul, cara buat thumbnail, cara buat atau sound efeknya, cara edit videonya, itu banyak banget di aplikasi. Kalian cari tahu, karena semua itu butuh proses. Kalaupun kalian baru belajar, kalian lakukan aja hal itu, nanti pelan-pelan kalian akan bisa dengan sendirinya. Aku pun dari sebelum YouTube itu aku buat videonya itu, jadi awal aku menjadi YouTuber itu aku hanya iseng aja, iseng-iseng berhadiah. Tetapi aku lakukan itu karena rasa penasarannya aku gitu, gimana sih kok dia bisa, aku nggak bisa gitu. Makanya aku akan melakukan itu. Nah, sekarang terbuktinya, jadinya aku jadi tahu ilmu-ilmu YouTube ya guys. Tetap di poin ini kalian tetap konsisten, usaha, kerja keras, karena suatu hal yang kalian nggak mulai nggak akan tahu ada hasilnya. Oke guys, segitu dulu YouTuber. Salam sukses dari Nani Channel, dan tetap mau belajar. Aku pun tetap terus belajar sampai istilahnya kalian itu merasa puas dengan diri kalian ya guys. Oke, see you in next video. Bye bye.